Halo, apa kabar anak-anakku? Pagi ini kita belajar tentang bahasa Indonesia kelas 9 ya. Bab 2 menyampaikan pidato persuasif. Subbab 2.2 menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Jadi kita akan belajar menyimpulkan hasil identifikasi. Bagaimana caranya kita menyimpulkan hasil identifikasi? Berarti kita harus mengidentifikasi dulu, menentukan dulu hasil dari identifikasi pidato persuasif. Nah, kita sudah ketahui bahwa dalam pidato ada bagian-bagiannya. Jadi bagian-bagian dalam pidato persuasif yaitu 1. Pembukaan, 2. Isi, dan 3 adalah penutup. Jadi di dalam pidato itu ada pembukaan, ada isi, ada penutup, ada 3 bagian ya. Apakah pidato persuasif sudah memiliki pembukaan yang kuat? Maksudnya apa kuat itu? Maksudnya pembukaannya sudah menarik enggak? Ya. Nah, ada 5 unsur yang harus diperhatikan supaya pidato memiliki pembukaan yang kuat atau menarik. Yang pertama adalah merebut perhatian. Nah, supaya perhatian audiens, perhatian orang yang mendengarkan pidato itu bisa direbut perhatiannya, maka kita harus menggunakan bantuan visual. Visual itu semacam gambar-gambar atau video-video, ataukah memberikan pernyataan yang dramatis. Jadi seolah-olah memberikan pernyataan yang dramatis yang dibuat-buat supaya orang tuh melihatnya, wah, hebat sekali orang ini. Gitu ya. Sebelum menyampaikan isi pidato, biasanya di bagian pembukaan itu harus berebut perhatian audiens. Yang kedua yaitu hubungan dengan audiens. Jadi harus bisa menunjukkan kesamaan dan empati. Jadi saya dan Anda, kita sama-sama, begitu biasanya. Yang ketiga adalah kelayakan dalam berbicara tentang topik yang akan disampaikan. Kalau nggak punya pengalaman dalam bidang itu, dalam topik yang disampaikan, lebih baik nggak usah menyampaikan pidato. Jadi harus, kalau menyampaikan pidato itu harus sesuai dengan topik yang sudah topiknya harus sesuai dengan pengalaman yang sudah dimiliki, dan ingat bahasanya harus santun. Yang keempat, tujuan ingin menyampaikan pidato itu harus jelas dan sesuai dengan harapan. Yang kelima itu peta jalan. Peta jalan di sini bukan maksudnya belok kanan belok kiri, lurus ke depan ke belakang, tapi ini peta jalan ini menyampaikan pokok-pokok pikiran. Itu tadi ada 5 unsur yang harus diperhatikan supaya pidatonya kuat atau menarik. Nah, selanjutnya bagaimanakah isi pidato yang baik? Di bagian isi sekarang, tadi bagian pembukaan. Nah, setelah pembukaan masuk ke bagian isi. Isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Nah, jadi dalam isinya itu ada 2 hal penting, yaitu ada pokok pikiran
dan ada alasan yang meyakinkan supaya isi pidatomu itu baik dan benar, menarik. Nah, unsur yang terdapat dalam isi pidato: satu, susunannya harus logis masuk akal ya. Kemudian sumber yang terpercaya. Jangan menyampaikan pidato tapi sumbernya ngawur. Menurut saya, belum tentu menurut kamu itu benar. Harus ada sumber yang bisa dipercaya. Jadi harus ada bukti-buktinya. Misalnya menurut keputusan menteri, menurut keputusan presiden, nah, menurut undang-undang, tuh ya. Kemudian contoh. Nah, kalau ingin memberikan contoh itu harus logis. Jadi contoh yang disampaikan itu masuk akal, bukan yang aneh-aneh, yang hayal-hayal gitu. Kemudian dikenal audiens. Ya, topik yang ingin disampaikan itu dikenal audiens, saat itu lagi trending. Nah, anak-anak, itu tadi kita belajar tentang pidato persuasif ya, hasil dari pidato, identifikasi pidato persuasif. Jadi sebelum anak-anak mengidentifikasi pidatonya harus tahu dulu. Tahu tadi pembukaannya harus bagaimana, isinya harus bagaimana, dan penutupnya juga harus seperti apa. Baik anak-anak, nah, itu tadi sudah kita pelajari tentang menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Nah, kalian akan memberi tugas. Nanti setelah itu kalian coba kerjakan di buku tulis kalian. Tugasnya nanti ada lewat EduBit ya. Oke, sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Bye bye.